Okay, for the next material is about model. Here you can see in this slide there are at least 8 sentences that consist of kinds of model. Number 1, the customers can decide their own product. Number 2, my assistant will prepare everything that I need. Number 3, the marketing must achieve the target. Number 4, the university students have to finish their study. Number 5, I'm going to be a successful person. Number 6, the position could be mine or yours. Number 7, could you please make the report for me? Number 8, would you handle this problem? Okay, if you see very carefully, there are at least the red words in every number. Nah, yang bercetak merah ini adalah kata-katanya, itulah yang disebut dengan model. Oke, kita translate ke bahasa Indonesia. Nomor 1. Para nasabah atau para customers itu dapat, bisa juga konsumen ya, customers itu. Para konsumen dapat menentukan produk yang dari mereka inginkan sendiri, gitu ya. Nomor 2, asisten saya akan menyiapkan segalanya yang saya butuhkan. Number 3, yang namanya marketing itu harus achieve ke target, harus mencapai target. Number 4, setiap mahasiswa itu harus menyelesaikan kuliahnya ya. Number 5, saya ingin menjadi orang yang sukses. Nomor 6 ya, nomor 6, posisi di perusahaan ini bisa menjadi milik saya atau menjadi milikmu. Nomor 7, apakah kamu bisa untuk membuat report, membuat laporan untuk saya? Nomor 8, nomor terakhir, akankah kamu mengatasi masalah ini? Oke, ya. That's all about kinds of model. While in this slide, masih lanjutan yang tadi ya, penjelasan Miss di slide yang pertama. Number 1, the customers can decide their own product. Di sini kita lihat ada model can. Nah, jadi model can itu bahasa Indonesianya adalah menyatakan kemampuan, ability, kebisaan ya, dapat melakukan sesuatu. Nah, jadi can ini ada bentuk past tense-nya yang kita sebut dengan could ya. Oke, tapi dua-duanya di model ini menggunakan kata kerja bentuk pertama. Number 2, my assistant will prepare everything that I need. Nah, jadi yang will, lalu ada would, menyatakan juga going to, nah itu menyatakan planning. Berarti kalau dinyatakan planning itu adalah akan dikerjakan. Berarti akan, baru niat gitu ya, baru planning. Nah, will ini adalah punya past tense juga, dia namanya would gitu ya. Number 3, the marketing must achieve the target ya. Jadi di sini nomor yang berikutnya masih yang menyatakan must dan have to. The university students have to finish their study. Nah, di sini menggunakan have to. Persamaannya adalah dengan dari kata must dan have to ini menyatakan keharusan. Berarti menyatakan obligation gitu ya. Pertanyaannya adalah Miss, mana yang lebih benar-benar harus dikerjakan? Apakah must ataukah have to? Jadi kalau perbedaannya adalah kalau must ini benar-benar sifatnya memaksa, mau tidak mau, suka tidak suka ya berarti harus gitu ya, maksa sifatnya. Tapi kalau have to harusnya ini masih tidak memaksa. Jadi dalam artian kalau presentase must itu adalah 100%, tapi kalau have to ini presentasenya itu misalnya 90%. Jadi keharusannya seperti itu perbandingannya ya. Number 4 itu yang masih yang tadi Miss sudah masukkan di nomor 2 ya. I'm going to berarti saya ingin menjadi orang yang sukses. Oke. And then this is the formula for all model. Jadi ini rumusnya untuk yang model ya. Number 1, it has specific meaning dan function. Jadi namanya model itu mempunyai fungsi dan juga arti yang berbeda-beda ya. Misalnya yang tadi Miss bilang kalau can sama could menyatakan kebisaan, kemampuan, yang menyatakan dapat. Will sama would berarti menyatakan akan ya, sama dengan going to. Lalu misalnya ada
must dan have to juga menyatakan harus. Ada juga tambahannya adalah shall sama should yang berarti akan atau boleh ya, atau seharusnya gitu ya. Oke, jadi ini makna dan fungsinya berbeda-beda ya. And then for number 2, model belongs to all structure. Yang namanya model itu, yang model kata kerja bantu gitu ya, dapat dimasukkan ke dalam semua jenis kalimat ya. Misalnya dia mau jadiin kalimat positif bisa, mau dijadiin kalimat negatif juga bisa, dalam bentuk pertanyaan juga bisa. Lalu polanya yang tadi Miss bilang, kalau dia menyatakan present context berarti menggunakan can, will, shall gitu ya. Tapi kalau dia menyatakan past context berarti dia menggunakan yang would, lalu yang could, dan juga yang should gitu ya. Oke. Number 3. All models use verb 1 and then there is no additional at all except no verb on it. Jadi semua model, semua kata kerja bentuk kata kerja bantu ya, dari jenis setiap model can, could, will, would, going to, must, have to, shall sama should itu menggunakan kata kerja bentuk pertama semuanya. Kecuali tidak ada bentuk kata kerja ya. Jadi kalau tidak ada bentuk kata kerja kita tambahkan be. Misalnya yang tadi kalimat Miss adalah I'm going to be a successful person. Tapi kalau misalnya kita masukkan ke dalam kata kerja I'm going to work, jadi langsung ke kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja kita tambahkan be, tapi kalau tidak ada kata kerja kita tambahkan be ya, gitu untuk rumus yang model kata kerja bantu. For the next part, Miss punya pembahasan yang further, yang lebih untuk modal could ya. Take a look into these 2 sentences. The officer could explain the new program to the customers yesterday. And then yang kedua kalimatnya, this is between the dialogue between customers and officer. Customersnya bilang, could you explain me the new program? Officernya menjawab, sure, I could. Oke ya. Kira-kira nomor 1 itu kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia seperti ini. Pegawai tersebut dari perusahaan tersebut dapat menjelaskan program baru kepada nasabah, kepada customer kemarin gitu ya. Jelas di situ ada kata kemarin. And then number 2, ini yang tentang dialog antara customer sama pegawainya. Si customernya bilang kan, maaf, bisa nggak Anda menjelaskan kepada saya program baru ini? Terus officernya menjawab, oke, tentu saya bisa. Nah, ya, di sini nomor 2 itu tidak ada konteks yesterday, tetapi ada present. Nah, bagaimana dengan posisi could? That's why Miss mau bertanya, how is the possession of model, ya, could in both sentences. Bagaimana sih posisi dari model could dari 2 kalimat yang di slide ini gitu kan. Karena kan tadi kalau kita merujuk kepada materi yang formulanya tadi ya, yang rumusnya, could itu adalah past context ya untuk kata kerja bantu dari yang pertamanya adalah can. Nah, ya, bagaimana ini posisi could di kalimat yang kedua ini ya? Okay, this slide tries to answer the previous question about the position of could ya. Slide ini mencoba menjawab bagaimana posisi could di dalam 2 pertanyaan dari slide yang sebelumnya. Oke, kita baca dulu untuk yang sentence 1. The officer could explain the new program to the customers yesterday. Ya, jadi ada model could di situ untuk yang nomor 1. And then number 2, the customer say, could you explain me the new program? And then the officernya menjawab, sure, I could. Dua-duanya ada kata-kata could. Yang tadi pernyataannya adalah bagaimana posisi could dalam 2 kalimat ini. Take a look into the red ones ya. Tolong dilihat penjelasan Miss di situ yang Miss tulis yang bercetak merah ya. Could di posisi yang pertama itu menyatakan ability, menyatakan kemampuan. Berarti si officer tersebut mampu menjelaskan program baru kepada customers. Kejadiannya adalah kemarin. Nah, berarti sudah jelas di sini penggunaan could-nya menyatakan past context yang sudah berlalu gitu ya. However, for the second sentence untuk kalimat yang kedua ya,
could di sini bukan menyatakan apa itu namanya past konteks, tetapi untuk meminta yang lebih sopan gitu ya, karena kan ini dalam dunia kerja, maka dialognya pun antara customers dengan officer. Jadi could di sini permisi, bisakah Anda, dapatkah Anda, gitu ya. Itu meminta untuk secara sopan, polite request. Namun memang konteksnya bukan yang seperti nomor 1, yang konteks yang pas konteks. Konteksnya adalah konteks yang present, yang menyatakan sekarang. So that from this explanation, it can be conclude that, jadi dapat disimpulkan bahwasanya melalui pernyataan ini ya, dari 2 kalimat ini, untuk modal could itu look at into the context. Jawabannya itu adalah lihat konteksnya, karena dia bisa menjadi di present context dalam yang menyatakan polite request seperti di nomor 2, and then yang satu lagi adalah yang menyatakan seperti formula ada di rumus ya, seperti di kata kerja bantu modal can atau could, yaitu menyatakan ability. So that's the explanation. Oke, untuk yang ini modelnya kita masukkan ke dalam bentuk going to ya, yang tadi menyatakan akan. Okay. Also here Miss Woro have 2 sentences. The first one, as in employee, Sarah is going to serve the customer well. And then number 2, as an employee, Sarah is going to the office on time. Ya, okay. If you see here, ya ada 2 kalimat yang menggunakan is going to. Manakah yang menyatakan kata kerja, manakah yang menyatakan model going to, ya, itu yang bercetak merah. Oke. Here is the explanation for the sentence number 1. As an employee, Sarah is going to serve the customer well. Ya. And the number 2, as an employee, Sarah is going to the office on time. Gitu ya. Oke. Nah, dari kalimat ini dua-duanya ada kata yang bercetak merah, yaitu menggunakan is going to. So, what are the differences between them? Sebenarnya apa sih, Miss, perbedaan dari 2 kalimat ini? Oke. Take a look into the green ones ya. Jawabannya itu adalah ada di kata-kata yang bercetak warna hijau ya. Nah, going to itu berarti nomor 1 itu adalah model going to. Kenapa? Karena diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Nah, kata kerjanya yang mana, Miss? Kata kerjanya itu yang serve ya, yang melayani. Nah, berarti nomor 1 ini dapat diartikan dalam bahasa Indonesianya adalah sebagai seorang pegawai, sebagai seorang pekerja, Sarah akan melayani customer dengan baik, gitu ya. Nah, berarti going to di sini bukan berarti pergi, tetapi memang murni model atau kata kerja bantu yang berarti akan. Makanya dia posisinya di sini sebagai fungsi dari planning atau intention, gitu ya. Oke. For number 2, as an employee, Sarah is going to the office on time. Sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja, Sarah pergi ke kantor ya tepat waktu. Kalau di sini dia jelas menggunakan going-nya itu adalah bukan model, bukan kata kerja bantu ya, kata kerja bantu, tetapi memang asli kata kerja bentuk pertama, yaitu dari kata go. Kenapa dia berubah menjadi going to? Karena dia menyatakan present continuous tense ya, yang pernah kita dipelajari di materi sebelumnya gitu ya. Lalu perbedaannya tuh apa sih, Miss, biar tidak kebalik? Kalau yang dia menyatakan model setelah ada kata to ini diikutin dengan kata kerja. Tapi kalau dia yang menyatakan kata kerja asli ya, yang present continuous, setelah going to itu tidak ada kata kerjanya lagi karena memang dia yang menjadi kata kerja. Makanya di sini kan setelah kata going to yaitu ada katanya adalah office. That's all the differences.